Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur, menyanjung Allah setinggi-tingginya, karena hanya Allah lah yang berhak untuk kita sanjung dan kita ibadahi, yang dengan izinnya, kemudahan, kesempatan yang Allah berikan, pada malam hari ini kita bisa kembali berzikir dalam arti bermajlis ilmu, lebih dekat mengenal kesempurnaan syariatnya, maslahat dari agamanya, baik itu dikhususkan bagi orang yang beriman maupun secara umum bagi seluruh umat manusia. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan mencoba mengamalkan kaidah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita berilmu dulu, memahami sebelum kita berucap ataupun mengamalkan. Dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia bahwa bulan depan merupakan bulan Dzulhijjah. Dan di 10 hari pertamanya di situ ada ibadah-ibadah yang mulia, dan ditutup dengan tanggal 10-nya, yaitu ada ibadah kurban. Di mana ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan. Dan kurban itu juga aslinya bahasa Arab, artinya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih, mengucurkan binatang yang itu bagian dari ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Sembelihan itu kan berarti bisa secara umum sembelihan, bisa yang secara khusus dalam bentuk ibadah seperti hanya akikah, ataupun menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha. Tetapi dalam syariat ada istilah lain. Yang ini yang biasa banyak kita dapati di dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu kalimat udhiyah. Itu juga maksudnya kurban. Kenapa disebut udhiyah? Udhiyah itu satu akar kata dengan duha. Karena dalam perkara ibadah Idul Kurban dan penyembelihan dilaksanakan di waktu duha. Itu mulainya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kalau normal nggak perlu dibahas. Tapi kalau kita pernah ngalami sesuatu yang nggak normal, seperti hanya ketika kita masih mengalami lonjakan COVID itu, pemerintah menghimbau tidak ada sholat id di lapangan atau di masjid. Kaum muslimin diminta sholat id di rumah masing-masing. Gak ono jamaah Idul Adha. Apa dengan tidak adanya sholat id berjamaah di lapangan atau di masjid, kurban gugur? Enggak.
Kurban tetap bisa dilaksanakan. Jur kapan wektune? Nah ini tadi. Dengan kita mengenal udhiyah adalah satu akar kata dengan waktu duha, berarti ibadah kurban bisa dikerjakan dimulai dari waktu duha. Kalau biasanya kita mengadakan sholat Idul Adha Idul Adha jam 6:30, mentok-mentoko bubaran jam 7. Oh berarti dari jam 7 itu meskipun ada atau tidak sholat Id secara berjamaah, berarti jam 7 kita bisa menyembelih hewan kurban. Ini salah satunya kalau kita memahami ilmunya. Lah, pada hakikatnya saya juga dititipi sebetulnya untuk mengkopikan dalil-dalil supaya nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Cuma tadi pagi tak print kok separuh ki gak ketok. Jebule tintane print ya tempat saya sing entek. Kemudian saya share saja ke salah satu takmir itu. Ini yang buku sudah yang pakai bahasa Indonesia saja yang ingin kami bahas pada pertemuan kali ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan apapun jenisnya ini tidak bakal keluar dari 3 sesi. Sesi sebelum melaksanakan, sesi tatkala pelaksanaan, dan sesi setelah melaksanakan. Salat apa ujug-ujug awake dhewe salat kan ndak. Ada prasolat. Napa niku nggih enten sing wudu, enten sing siram. Ya ada yang bersuci di sana macam-macam. Kalau kita bisa memahami dengan baik itu dari pra, saat, pasca dari ibadah, itu akan menumbuhkan kekhusyuan, tumakninah, bahkan bisa plong, nggak kemerungsung. Ini salah satu progres dan program yang kita lakukan. Mbok bakdone sik 3 minggunan neh. Tapi kan kita berusaha mengilmui ya, supaya kita nggak kemerungsung ketika melaksanakannya. Ibadah apapun itu, sholat diawali dengan berwudu, pertengahan atau saat ya sholatnya itu dari takbiratul ihram sampai salam. Nanti habis salam berarti sudah masuk pasca. Ngapain? Ada zikir, ada istighfar, ada Allahumma antas salam wa minkas salam dan lain seterusnya. Ibadah kurban juga sama. Ya, ibadah kurban sama, ada pranya, ada saat pertengahan dan ada paskanya. Nah, ini yang kita ingin coba ya, satu demi satu kita predeli. Terkait dengan pra, kita harus memahami kemuliaan dan pensyariatan kurban itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat, yaitu sholat Idul Adha, kemudian menyembelihlah. Ini kalimat berita apa kalimat perintah? Perintah apa berita? Perintah. Sholatlah, belehlah. Biasanya yang namanya sholat itu dikaitkan dengan zakat, rata-rata. Ya, wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Rata-rata seperti itu, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Di surat Al-Kautsar beda sendiri, nyele. Sholatnya ada, tapi yang dimaksud yaitu sholat Id dan menyembelihlah. Artinya kemuliaan berkorban itu disandingkan sebagaimana kemuliaan mengeluarkan zakat. Karena memang ada modalnya di sana. Salah satunya modal harta. Kemudian kalau kita belajar usul, dan di dalam usul itu ada kaidah al-amru yufidul wujub.
sing jenenge kalimat perintah kuwi mesti berfungsi ngarahne ana suatu kewajiban. Salatlah berarti perintah untuk salat. Salat jadi wajib. Lah ini sama. Dirikanlah salat, kemudian menyembelihlah. Perintah kan? Maka kalau diambil dari kaidah usul yang tadi, jangan kaget kalau ada sebagian para ulama menurunkan hukum berkurban itu wajib. Ini saya terangkan dulu. Itu ayatnya. Hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu dhaha asra sinin bil Madinah, asra marrat. Nabi dahulu menyembelih hewan kurban itu 10 tahun di Madinah. Kalau Idul Adha setahun pisan, berarti lek Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah 10 tahun, berarti peng 10. Dan betul Rasul itu memang domisili di Madinah 10 tahun. Artinya setiap tahun Rasul berkurban. Makanya ulama yang mewajibkan kuat dengan hadis ini. Yang kedua, yaitu para ulama, dan ini yang kita ambil, bahwa hukum berkurban tidak sampai wajib tetapi sunnah muakkadah. Loh, jadi mau lek dalile perintah dadi wajib. Nabi yo ben taun kurban. Bisa dikaitkan bahwa yang namanya nas, baik itu dalil Quran maupun dalil hadis, itu juga butuh pemahaman para sahabat. Itu juga nggak kalah penting. Kalau kita hanya bilang Al-Quran kemudian sae, akhirnya kita artinya ngini, berarti ngini. Sesuai pemahaman siapa? Pribadi. Wah, rusak agama. Kita tahu hadis, kita sampaikan dengan pemahaman kita, bubrah agama ini. Makanya jangan sampai lupa yang ketiga ini. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, pemahamannya sopo. Pemahaman masyarakat yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diabadikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah masyarakat yang terbaik yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Untuk apa? Suri tauladan bagi manusia setelahnya. Ini ayat bukan untuk kita. Ini ayat Allah berikan kepada para sahabat. Perwakilan sudah Abu Bakar sama Umar situ dah. Artinya kalau kita memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana mereka memahami, aman kita, selamat sudah. Dan dari pengalaman mereka, betul mereka menyaksikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban setiap tahun. Tapi untuk Abu Bakar sendiri, Umar sendiri, mereka sengaja ada beberapa tahun dari kehidupan yang mana mereka tidak menyembelih hewan kurban. Ini juga sebagai pelajaran. Karena Rasul percontohan, beliau setiap tahun berkurban, maka beliau pun memberikan contoh setiap menyembelih. Tapi setelah beliau wafat, Abu Bakar, Umar berkorban. Tapi ada kalanya mereka memang vakum, absen dari berkorban. Bukan karena nggak mampu. Untuk memberikan pelajaran bahwa hukum kurban tidak sampai di level wajib. Nah, sekarang saya ingin mengkaitkan dengan sunnah muakkadahnya lagi. Kita sudah tahu nggak sampai wajib. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti artinya kalau kita mengerjakan, ya di situ ada pahala, dan karena ditekankan berarti pahalanya mesti besar. Ini pemahaman yang benar. Artinya sunnah muakkadah itu level hukum di bawah wajib, tapi lek sampean
mampu lakonono. Jangan kemudian hanya dengan definisi lek dilakoni entuk pahala, ora dilakoni gak entuk dosa. Jangan di situ, Pak. Ya. Hukumnya nggak sampai wajib, tapi kalau punya kemampuan tindakno. Nah, itu baru sunnah muakkadah. Jadi biar ada motivasi kita di dalam beramal, berkorban. Ya. Jadi kalau nanti sampai ada pertanyaan misalnya, saya mau kurban, ngutang sih boleh apa enggak? Nah, ya tergantung hitungan itu, kan? Emang kayaknya sih saya kalau ngutang rong sasi lunas. Dari hasil bulananku 3 bulan lunas. Boleh silahkan. Ya. Beda ceritane wis meh kurban ngutang boso 2 tahun ra lunas-lunas. Berarti kan ini dia nggak punya kemampuan di situ. Ya, jadi kembali lagi pada intinya kalau ada kemampuan kerjakan. Karena di sana ada berbagai macam percontohan dari kita mencontoh Nabi Muhammad SAW sendiri. Kita mencontoh Nabi Ibrahim. Kita mencontoh bahkan seluruh para nabi. Dalam salah satu riwayat disebutkan likulli ummatin mansakan. Di setiap umat yang Allah turunkan nabi di sana itu pasti ada syariat kurban. Cuma kurban apa kita nggak tahu. Kita hanya diberikan tanggung jawab dan beban syariat. Kita mencontoh kurban ala syariatnya Nabi Muhammad SAW. Buktinya putra Nabi Adam pun berkorban. Ya, di zaman Nabi Sulaiman ada kurban, Nabi Daud ada kurban. Ya. Maka di zaman Nabi Muhammad pun juga ada kurban. Yang ini yang kita bahas. Jadi kurban zaman-zaman Nabi sebelumnya, wallahu a'lam. Yang jelas, kalau dalam riwayat setiap masa ya, yang Allah turunkan Nabi dan Rasul di sana pasti ada salah satu ibadah di antaranya berkurban. Jadi nggak perlu kita mencari-cari dalil atau hadis yang lemah bahkan palsu untuk kemudian kita ini baru mau mengamalkan ibadah tersebut. Ya. Gue pengen duit tunggangan yang surga ora? Ya, pengen numpak sapi surga ora? Urbano makanya. Padahal hadisnya ini nggak ada hadis seperti ini. Ya. Iki hadis yang versi makelar. Lek kowe pengen luwih gede tungganganmu yo tuku sing luwih gede. Kowe ngerti wedhus yo cilik, ya. Gek sing gede aja sing nomor terakhir melumu. Cedek buntut. Engko lek sapine ndangak cukup tiba, ya kan? Sing pertama ben ning arep. Wah, iki hadis palsu gawean makelar. Kita nggak butuh yang palsu-palsu. Cukup dari ayat-ayat saja. Kalau kita tafsiri dengan baik dan benar sesuai arahan para sahabat dan para ulama setelahnya, sudah itu bisa memotivasi kita untuk beramal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu hukumnya. Kita ambil hukum dari ulama yang mensunnah muakkadkannya. Berikutnya hewan kurban adalah hewan yang dikenal sebagai bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak. Tapi masih dalam kurung. Belum titik saya. Dalam kurungnya apa? Binatang ternak yang difahami oleh masyarakat Arab. Karena Nabi kita orang Arab, syariat diturunkan di sana. Maka yang dimaksud bahimatul an'am adalah binatang ternak yang difahami orang Arab. Bukan sembarang binatang ternak. Kalau versi kita kan kroto ya ternak, Mas. Ya kan, ngene ternak jangkrik barang. Ya masa arep kurban jangkrik. Ya, jadi binatang kurban adalah binatang ternak yang difahami oleh orang Arab. Dan orang Arab memahami binatang ternak itu cuma 3. Ibil yang pertama. Ibil itu camel, Mas. Unta.
Yang kedua adalah bakor, sapi. Dan yang ketiga adalah ghanam atau kabsyun, yaitu kambing. Hanya 3 ini aja. Ini disebut dengan bahimatul an'am. Artinya di luar 3 ini masih banyak binatang-binatang yang kalau kita sembelih halal untuk kita konsumsi, tapi tidak bisa disahkan menjadi binatang kurban. Sekepite, mentok, ya kan? Tanggal 10 Dzulhijjah beleh pitik. Ya enggak apa-apa, idep-idep nambah soto. Tapi jangan kemudian diniatkan sebagai binatang kurban. Nah, berikutnya ada jenis-jenis binatang yang secara fisik sama, kemudian fungsinya untuk keseharian juga sama, yang kemudian para ulama mensepakati ini bagian dari 3 tadi. Contohnya orang Arab yang namanya kambing, ya mereka mengenali domba, gembel itu. Tapi ternyata ada jenis-jenis yang lain yang pada hakikatnya sepodo. Sampai di kita ada istilah Garut, domba Garut. Ya, ada etawa, padahal diperah susunya. Fungsi utama kan perah susunya. Tapi secara organ, secara pemahaman ternaknya, orang Arab pun juga memahami itu. Di ternak diambil daging atau susunya maka masuk. Jadi seluruh istilah wedhus apapun jenisnya itu sah untuk dijadikan binatang kurban. Kemudian sapi juga sama, ada yang mirip, ya, cuma warnane wae sing beda. Dan ulama sepakat mereka memasukkan kerbau ke dalam jenis sapi. Berarti mau sapi mau kebo itu bisa dijadikan kurban. Ini kesepakatan ulama. Yang terakhir ulama nggak sepakat. Tapi ada yang membolehkan. Ada binatang, nanti kalau pengen tahu di googling, binatang sing rodok mirip unta, namanya lama. Ya, binatang lama itu sebagian ulama membolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Dikiaskan unta. Lek kebo mau sapi, kambing-kambing yang lainnya kayak domba, lama kaya unta. Tapi mayoritas tidak membolehkan. Kenapa? Pertama, wong binatang lama itu hari ini jangankan diternak, lah wong dilindungi loh. Ya kan? Gimana pengen diternak? Itu hewan yang sudah dilindungi. Artinya hewan yang sudah terancam punahnya. Ya bentukannya semeh kaya unta. Tapi kan kembali tadi dari ayatnya kan bahimatul an'am. Lah wong lama itu enggak, semua orang itu enggak memahami kalau lama itu binatang ternak. Malah binatang dilindungi. Oleh karena itu mereka lebih banyak dari kalangan ulama yang tidak memasukkan lama jadi hewan kurban. Sudah. Cukuplah unta. Dan kita enggak usah dowo-dowo, paling yo ora unta kurban yo. Ya, gitu aja. Berikutnya sudah tahu jenisnya. Sekarang kalau manusia lahir itu banyak istilah. Lagi cenger ya disebuti bayek. Gede titik iso mlaku, iso melayu, iso ngomong bocah. Gitu. Terus saya gede wis iso tambah ganteng, tambah ayu, diceluki enek sing Mas, Mbak. Nanti tambah tua, tambah macam-macam. Ada istilahnya. Hewan pun juga sama. Hewan itu juga sama. Orang Arab mengenal binatang yang usianya 5 tahun ke atas itu dengan bintu labun. Semang tahun, melaku tahun ke-6 itu sebutannya bintu labun.
Binatang yang usianya 2 tahun ke atas itu dikenal dengan musinnah. Dan binatang yang usianya 1 tahun ke atas itu disebut dengan jad'ah. Nah, ini aja dikenal bintu labun sing mang tahun munggah, musinnah 2 tahun munggah, jad'ah 1 tahun munggah. Lah, ketika kita mengenal ini, nantinya kita akan bisa nggathuk nih. Oh, sing bintu labun ki sing sapa? Sing musinnah sing sapa? Sing jad'ah sing sapa? Lah, bintu labun usia 5 tahun ke atas ini difungsikan untuk unta. Ya, jadi unta dikorbankan paling ideal usia apa? Usia bintu labun. 6 tahun ke atas. Dah, wis ngono wae. Ora bakal unta kan? Kemudian ya masa menjelaskan sing ora bakal jadi kan malah nambah-nambah waktu aja. Yang kedua yang musinnah, yang 2 tahun ke atas. Lah ini difungsikan untuk yang mana? Bakor, yang sapi atau kerbau. Usia 2 tahun, melaku mau 3 tahun. Nah, ini idealnya untuk kurban. Dan yang terakhir yang jad'ah yang 1 tahun ke atas itu yang kambing. Sudah. Nah, kira-kira yang paling tahu bintu labun, musinnah, jad'ah iki konsumen apa bakul peternak? Siapa yang paling tahu? Peternak, pedagang. Ya kan? Konsumen kan urung mesti. Ya, urung mesti. Artinya gini. Bisa jadi kita neng pasar sapi budal dhewe. Ora nggo kanca sing mudeng, ora kerja sama mbek blantik macam-macam, budal dhewe. Kemudian dipromosikan. Mbek bakul-bakul neng pasar, "Pak niki mawon, Mas. Mas niki mawon, Mas." Ya kan? Wis ki wis ideal, wis 2 tahun iki umure. Wis 2 tahun setengah iki. Pun jenengan tumbas. Ya kita percaya aja. Deal bayar, bawa pulang besok disembelih di hari kurban. Ternyata ketika di hari kurban habis disembelih, orang kemudian lihat, oh iki jebule iki sik 6 iki. Ya iki setahun wae rong genep. Pertanyaannya, kurbannya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena kita konsumen. Kita hanya percaya dari pedagang. Sing gawe molo ya pedagang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuwi sing hapus-hapus, ya kan? Bertanggung jawabnya pedagang ya sama Allah Subhanahu wa taala. Konsumen sudah aman. Oh enggak tahu. Beda ceritanya lek nganggo duwe kanca, duwe dulur sing mudeng lah, kita bisa dimudahkan. Lah turunannya ini kalau tadi bintu labun, musinnah atau jad'ah pakai versi lokal. Biasa dikenal dengan istilah poel. Ya. Mas, niki Mas, mendone, pun niki pun. Ya niki lho Mas dileng. Poel to, Mas, pun poel. Ya kita percaya. Oh wis poel tenan. Jebule lagi wingenane nganyari tang bakule. Ya kan? Tuku tang anyar dianya cetok. Ya bener poel. Tapi gawean pedagang. Lah kita kan nggak tahu. Kita korbankan ternyata awalnya bukan termasuk yang ideal dari syaratnya tadi. Sah. Ya, karena kita nggak tahu. Jadi itu ya usia dari binatang kurban. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada cacat-cacat yang levelnya sampai membatalkan kurban. Membatalkan kurban bukan berarti gak oleh dipangan loh, Mas. Ya kan? Batal kurbannya tapi masih boleh dikonsumsi selagi nyembelihnya mengucapkan asma Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Al-Bara bin Azib,
arba' la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 cacat yang itu menjadikan gugur kurbannya, gak sah. Apa saja itu? Al-aura'u al-bayinu auruha, buta sebelah dan tampak sekali butanya. Mbuh sapi, mbuh wedhus lek mripate wuta salah sijine sudah nggak sah dijadikan hewan kurban. Lek sing wuta loro piye? Yo tambah, wong siji wae gak sah mau meneh loro karo. Wal maridhatu al bayyinu maraduha. Yang kedua sakit binatangnya itu dan tampak sekali sakitnya. Yang ketiga wal arja'u al bayyinu dhal'uha. Wal arja' artinya pincang dan tampak sekali pincangnya. Wal kasiratul lati la tungki, dan yang terakhir kambing atau sapinya itu terlalu kurus dan ketok banget kurune. Cara bahasa hadisnya itu yang tidak punya sumsum tulang. Terus kabeh balunge ya igone mulai sing paling dhuwur sampai ngisor ketok kabeh. Ini 4 cacat yang membatalkan ibadah kurban itu. Buta sebelah tampak butanya, sakit tampak sakitnya, pincang tampak pincangnya, terlalu sangat kurus. Ini cacat yang membatalkan kurban. Pertanyaannya, cacat ini dari sudut pandang menungso apa kewane? Dari manusia atau dari hewannya? Dari manusianya. Ya. Jadi kalau mamane sampai ada mantri hewan mamanya. Mantrine ngomong, "Oh, iki sehat, layak dijadikan kurban." Pun monggo. Silahkan disembelih. Itu jari mantri hewan. Umpama sapine iso ngomong, protes. "Lho, aku ki mripatku blawur ya." Lah kok tetap disembelih. Sah apa tidak? Sah. Kenapa? Karena versi manusianya dalam hal ini, apalagi yang tahu ilmunya, sudah menyatakan sehat dan layak, berarti sah. Ya, karena versinya bukan versi binatangnya, versinya versi kita. Lah ini nantinya ketika ada kasus dinyatakan sehat, apik, disembelih, dibeteti, kemudian keluar atine jebule nek sete. Terus langsung masyarakat, "Ki sapa sing korban sapi wong ini? Gak sah iki kurbane." Lho, sapa sing ngomong gak sah? Sah. Lho, sapa sing ngerti jero atine nek sete? Ya kan? Kan kita melihat dari zahirnya. Ya, duwe daging sehat, ketok metekel, wes sudah sah itu. Bicara ternyata di organ tubuhnya ada penyakit, itu di luar kemampuan manusia. Silahkan. Nanti urusannya mbuh kuwi atine tetap dibagikan atau diguak, dipendem, nah itu urusan lain. Ya, tapi binatang kurban tadi tetap sah. Lah berarti yang dimaksud nampak itu sing kaya apa? Ya, nampak itu ketika umpama jenenge wedhus itu kan biasanya binatang komuni. Ya, mbek liya-liyane iso gathuk. Lah iki kok liyane padha mangan jrembo, iki ning pojokan. Ya kan? Meneng dhewe. Nah, ini kan kelihatan berarti. Oh, dia loro dhewe liyane sehat. Itu yang contoh ya, tips untuk menentukan tampak atau tidaknya. Wedhuse padha mlaku kabeh, mlayu kadang, nyolot-nyolot. Lah iki ana sing setiap mlaku paling buri terus. Nyolot gak iso, jebule pincang. Nah, ini berarti tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Tapi kalau disembelih, dimakan boleh, tapi jangan disebut itu hewan
kurban. Artinya gini, bisa jadi nanti ujuk-ujuk ada kaum muslimin menyerahkan ke panitia kambing. Ya, panitia sudah belajar sini, jebule wedhus iki piye? Ditompo ora sah. Ya, gak ditompo kok nyinggung. Ya, makanya dikembalikan kepada panitia. Gimana caranya bisa memahamkan kalau binatang ini, dombanya ini nggak masuk kriteria. Jenengan pengen pripun? Arep tukar tambah sik ora apa-apa, monggo. Ya kan, golek sing luwih lemu. Atau kalau pancen duwene iki gek jenengan pengen pokoknya dibeleh, nggih panitia siap beleh, Pak. Tapi bukan hewan kurban nih. Hidup-hidup nambah daging. Enggak masalah, tapi bukan hewan kurban. Nah, ini terkait dengan cacat yang menggugurkan keabsahannya. Yang berikutnya, cacat yang tidak sampai menggugurkan, sah, cuma terhukumi makruh. Itu ada dua. Napa niku? Sungu mbek kuping. Ya, sungu mbek kuping. Kalau ada tanduknya patah, apa tanduknya dua tapi cuma satu, itu masih sah, nggak masalah. Atau kupingnya sing siji, wedhus biasanya satunya dlewer dawa, iki mingkup cilik, kan? Nah itu nggak apa-apa. Kalau terpaksa disembelih dijadikan binatang kurban masih sah. Tapi kalau pengen sempurna, ya kalau masih ada waktu bisa tuker tambah, silakan tuker tambah. Tapi kalau sudah nggak ada waktu, nggak ada budget, ya sudah disembelih nggak apa-apa dan masih terhitung binatang kurban. Kemudian yang terakhir, cacatnya yang sama sekali nggak pengaruh, tetap sah. Meskipun di kita muslimin Indonesia itu masih dianggap sebelah mata. Artinya sebelah mata itu dianggap koyo-koyo rasa, padahal nggak ada pengaruhnya. Yang pertama adalah sangklir. Bahasa Indonesia sangklir, Mas. Dikebiri atau ada kecacatan alat reproduksi. Kudu ndoke loro, ndoke kur siji. Ya. Atau emang sengaja dikebiri. Jenenge binatang kuwi lek dikebiri itu yang harusnya asupan gizi dari konsumsinya salah satunya ke jalur birahi, akhirnya nanti kawin berkembang biak. Kalau dikebiri kan nggak ada birahinya, akhirnya kan nang awak kabeh. Jadi tambah gede. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan domba yang dikebiri, 2 lagi. Ya. Jadi kalau ada binatang kurban sanglir, nggak masalah, Pak. Tetap sembelih aja, karena nggak pengaruh ke absahan kurban, sah. Ya. Apalagi yang dikebiri biasanya tambah gede, ginuk-ginuk. Itu yang pertama, yaitu yang sanglir. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih domba untuk akikoh, karena namanya kurban sama akikoh tuh mirip-mirip, bang, podo nyembelih. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngakikoi cucunya itu, wala yudkar dukur au inath, tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasul itu menyembelih kurban atau akikohnya untuk cucunya itu jantan maupun betina. Artinya kambing, sapi yang kita kurbankan itu enggak pengaruh jenis kelaminnya. Arek jantan kena, arek betina juga boleh. Lho Sab, engko lek betina kan lek pas meteng piye? Nah, lek meteng jerone anak-anak kubur. Ya kan, sesimpel itu sebetulnya. Atau memang kalau pedagang sing bisa menginfokan, Mas, tahun ngarep wae iki posisinya meteng iki. Ya kan, wis ben nai sisane. Apa bar manak
tahun ngarep ora apa-apa tukunen. Nah itu enggak masalah. Kalaupun enggak ada yang tahu itu dalam kondisi meteng apa ora, kalaupun kita nyembelih jebule enek anake nang jero ya sudah. Anake dikubur, ininya masih bisa sah dalam penyembelihan dan digunakan untuk konsumsi halal. Bisa dipahami nih ya. Pun saat niki berikutnya adalah ketika ternyata masyarakat Arab memahami jad'ah, usia tadi jad'ah untuk kambing itu kalau domba kabs ya gibas itu wedhus gembel, ternyata jad'ahnya itu bukan setahun tetapi 6 bulan ke atas. Jadi wedhus gembel ya usia 7 sasi itu sudah sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, pun saat niki saya ingin memotivasi kaum muslimin yang low budget. Ya, yang low budget. Yang budgetnya sudah unggul tolong dilanjutkan, jangan sampai kemudian down. Gue salah paham tadi. Sajane jane arep kurban tapi yo piye? Ya kan? Sing sak yuta setengah nenek apa ora to, Nah, ya sudah kita kembalikan sini. Dari unta, sapi, kerbau, terus domba, kambing. Sing paling murah dari 3 tadi pasti jenis kambing atau domba. Apalagi di Indonesia gembel bisa lebih murah. Apa meneh wis gembel betina. Lah sudah ketemu loh. Ya, ini untuk memotivasi yang low budget. Ya, tapi yang sudah punya keinginan wedhus mang yuta 6 yuta monggo. Aja terus wah aku tak melu. Ya, monggo yang sudah siap dengan kemuliaan ya berkorban dengan yang nilainya premium silahkan. Tapi yang low budget ini saya mau motivasi. Domba, gembel, wedok kenek 7 bulan. Wah ini kan balibul punjorong sasi. Ya kan? Balibul punjorong sasi sudah bisa. Kan? Ya kan? Balibul ya punjorong sasi siap untuk korban. Berapa harganya itu? Pun. Itu paling rendahnya itu, batas minimnya untuk kemampuan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di posisi kita di zaman sekarang itu beberapa pedagang atau beberapa tempat untuk membeli itu saya kira wis enek paket-paketan. Ya, Pak, enek sing paket yaitu murmer ya under 2 yuta atau paket sing premium sampai di atas 3 juta. Ini satu sisi sebetulnya memudahkan kita dengan kantong yang ada. Wah aku kok pilih sing paket murmer wae, mampuku sakmono. Ternyata ada yang premium, saya tak coba yang premium aja, masya Allah. Ya, tetapi sisi lain, nah ini juga mau nggak mau harus kita ceritakan kasus di lapangan. Ada saudara kita sing akhirnya membawa hewan kurban sing batas minim tadi, low budget, digawa neng lapangan atau tempat penyembelihan, kemudian disaksikan masyarakat, kemudian lah ini penyakit dikomentari, lawi korban nopo cempe di Nah sekarang yang komentar ini siapa? Kalau yang komentar ternyata ahli kurban, sahibu kurban sapi limusin, ya, atau kurban sing premium. Dia kurban premium, tapi dia telah menghina saudaranya tadi yang berkurban dengan batas yang minimal tadi. Maka pada posisi itu dia telah merendahkan saudara semuslimnya. Itu kalau yang komentar, yang ikut kurban. Masalahnya sing komentar gak melo-melo korban, komentar lah ini penyakit. Wes ora melu korban, ngece, gak opo, itu penyakit mas.
Wes mari-mari diobati ya. Ya, jangan kemudian lawan kita gak melu banyak komentar. Ya, yang komentar saja dalam hal ini dia telah merendahkan saudaranya. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi dia mampu emang seperti itu. Bisa jadi di sisi Allah pahalanya bisa jangkep lengkap karena keikhlasannya kita nggak tahu. Ya, makanya sudah. Siapapun dari kita yang punya kemampuan di batas kemampuan totalitasnya monggo silakan. Ini terkait dengan pra dari ibadah kurban. Jadi jenisnya, binatangnya, ya, cacatnya, kemudian apalagi keabsahannya, bahkan sampai harganya sudah. Ini terkait dengan peranya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu waktunya. Waktunya itu dari tanggal 10 Dzulhijjah habis sholat. Ada satu sunnah yang dia dilaksanakan oleh para sahabat, para tabi'in terus. Tapi hari ini angel kita lakoni. Jadi ya cukup sabar dulu. Di zaman Nabi itu kalau sudah ngimami sholat id kemudian khutbah, turun khutbah, beliau langsung ngambil hewan korbannya dibeleh. Disaksikan oleh para sahabat, setelah itu para sahabat yang berkorban nyembelih hewan korbannya. Rasul nggak ada, Abu Bakar. Idul Adha Abu Bakar kalau memang beliau nyembelih disaksikan oleh kaum muslimin, baru setelah Abu Bakar nyembelih, yang lainnya nyembelih. Dan itu berlanjut sampai kemudian ada pelajarannya. Salah satu kesempurnaan kita berkorban yaitu kita menyembelih sesudah pemimpin kaum muslimin tertinggi nyembelih. Ya. Lah hari ini gak iso, karena kita nggak tahu Presiden Jokowi belai kapan. Ya kan? Lu kadang kita wis kena wedhus siji Istiqlal lagi bubaran sholat itu. Kan nggak bisa kita praktekkan dalam hal ini. Iya ya. Karena kalau pemain kita sama Jakarta mesti disian awake dhewe salate. Ya Istiqlal mungkin jam 9:30 lagi bubaran. Nah kalau kita baru menyaksikan pemain sapinya presiden selaku pemimpin tertinggi kaum muslimin di negeri kita ini nyembelih jam 10 lagi diklekek. Lah ora bubrah kabeh yang di sini. Ya kan kawanen, ya kan? Makanya ya sekarang kita sabar dulu ya. Dalam hal poin ini kita nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu betul-betul gasik. Imamnya gasik, pemimpin kaum muslimin melaksanakan sholat habis langsung belek, semuanya kemudian mengikuti. Nah, artinya dari sini dimulai dari duha atau selepas waktu sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah berakhir. Nah, ini ada pendapat besar sekali, dua. Yang pertama, yang buku yang saya share ini pakai pendapat yang selama 3 hari. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah. Habis itu udah selesai. Tapi kami lebih cenderung ke pendapat mayoritas ulama berangkat dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari tasyrik berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kata Rasul, yauma aklin wa syurbin wa dzabhin. Hari tasyrik itu hari makan minum, makanya gak oleh puasa. Haram hukumnya puasa di Id sama hari tasyrik. Hari makan, minum, wa dzabhin dan hari menyembelih. Maka berangkat dari dalil ini, ya kami lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang membolehkan menyembelih dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai berakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Kalender Masehinya menyesuaikan, Pak. Tanggal 10, 11, 12, 13 asar. Maksimal habis asar selesai sudah. Jadi menyembelih itu dianjurkan dan diperintahkan waktu pagi, siang, sore, malam nggak boleh nyembelih. Ya, umpamanya malam 11 apa malam 12.
Ya, bar isak malam 12 Dzulhijjah. Jangan, mending sesuk tanggal 13 Dzulhijjah isuk. Ya, jadi menyembelih waktunya itu pagi, siang, sore. Malam jangan. Ya, sampai kapan? 13 Dzulhijjah asar selesai. Itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menambahi, kalau ternyata menyembelihnya sebelum waktu duha 10 Dzulhijjah, contohnya malam takbiran tanggal 10, malam 10, ya, sore ini kita buka puasa Arafah, ya, terus bar isya mbeleh, alasannya engko subuh ben iso dibumboni, ya, bar salat iso langsung dienggo sarapan. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syatuka syatulahmin, daging kambingmu itu daging biasa, bukan daging kurban. Halal kita makan, halal. Yang penting nyembelihnya bismillah, halal. Tapi bukan hewan kurban. Jadi wedhuse sampean kaya dene wedhuse Pak Manto. Sate lho. Kan sama arti ya. Kita konsumsi boleh tapi bukan hewan kurban. Nah, dulu kan ada beberapa kasus ketika banyak jagal atau apa yang orderannya banyak, ya, ben ya iso ngayahi kabeh, dicicil mulai malam takbiran, ya kan? Kemudian sampai hari besoknya. Nah, ini nggak bisa karena sudah ada waktunya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan pra. Ya, pra. Dan ternyata waktunya nggak cukup, berarti insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan terkait dengan saat penyembelihan dan pasca penyembelihan, artinya pendistribusiannya. Dari penjelasan yang pra ini ada yang masih bingung nggak? Ada yang ditanyakan, Bang? Paham ya insya Allah ya? Itu insya Allah Kamis depan kita masih membahas penyembelihannya. Nggih, monggo. Pertanyaan yang pertama mengingat waktu kaitannya dengan bagaimana hukumnya ketika anggaran yang ditentukan panitia, karena harga seekor lembu tidak bisa dipas-paskan, Ustaz. Ketika kita mendapatkan satu ekor lembu, kemudian anggarannya mepet, kemudian untuk operasionalnya memakai infak. Infak di sini dipahami khususnya untuk Baitul Salam ada keterangan infak sosial, yang tentunya sosial itu untuk pemasarakatan masjid dan makmuran masjid. Nah, itu hukumnya bagaimana, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika si peragat ataupun yang nandangi kaitannya dengan proses penyembelihan, di situ mendapatkan imbalan atau upah wujudnya berupa daging, itu bagaimana hukumnya? Seingat saya sebenarnya itu sudah dijelaskan di tahun kemarin, tapi barangkali ada jamaah yang istilahnya kurang marem, monggo dijelaskan kembali. Demikian. Baik, barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan panitia. Bahwasanya kurban di zaman Rasul tanpa kepanitiaan. Ya, zaman para sahabat tuh nggak panitia karena kurban itu ibadah keluarga. Saumah kuwi mbeleh, habis itu diurusi, dibagikan dan dimakan bareng, sudah selesai. Tapi karena kita ini ada pakai kepanitiaan dan ini nggak ada kaitannya dengan syariat, artinya nggak sampai melanggar, maka pada hakikatnya sah-sah saja. Lah namanya asas panitia itu kan wasyawirhum fil amri, musyawarah. Ya, musyawarah. Dalam artian ya memang tahun ini karena memang ada peristiwa ya berita sing rodok raina dengan adanya kasus PMK di Solo ini, Pak. Itu saya sampai neng bakule, Mas, sampean bakul ki yo mbok belajar fikih bakulan sih. Ngancani wong golek wedhus. Ketemu bakul pun jenengan cim monggo. Ya.
dicim pokoknya iki. Pun mengke kula openi sampai hari H. Lah regane menyusul Mas. Ya. Menyesuaikan. Lah karena ini kan masih fluktuatif. Ya, masalah sapi ada PMK akhirnya bakul wedhus ya mereka memainkan itu. Itu sudah ada. Artinya jangan ditiru gitu loh. Gak ada fikir jual bir regane engko. Itu sem lagi gimana? Ya. Nah, maka kaitan dengan kepanitiaan kalau harga itu belum stabil ya sudah kan ada batasannya. Umpamanya sapi 23 yuta. Jebule untuk selikur, ya kan disusui kan? Artinya bisa dikembalikan lagi. Atau karena dari musyawarah tadi harganya 23, jebule selawe. Ya tapi kan dengan ada musyawarah berarti harus disepakati. Karena kita belum tahu harga aslinya lah umpama engko mundak sak yuta rong yuta sepakat gelem nambah purun ya sudah. Ya cuma ya itu tadi konsekuen Pak. Engko neng rapat ngomong purun-purun ditekani aku tak liyane wae. Wah itu ya repot. Ya ini kesabaran panitia diuji dalam hal ini. Kemudian terkait dengan 1/7 itu kan bukan batas minimal, itu batas maksimal. Unta nggak mampu oleh satu orang, cari maksimal 7 orang dalam hal pembelian. Begitu juga sapi. Ya, kalau ternyata rego sapi 21 yuta jebule untuk wong loro genep, boleh seperti ini? Boleh. Ya. Jadi biar enggak dari tahun ke tahun beberapa takmir nemoni, Pak Ustadz ini satu grup ki sik wong 5 Pak Ustadz. Tulung gane wong loro. Lah golek iki nang ndi to ya? Ya kan lho karek wong 5 dirapatne neh. Gelem apa ora genepi gitu. Ya, dari harganya mau selesai urusan. Daripada golek wong itu. Nah, itu solusinya. Kemudian kalaupun dari 7 orang itu berbeda-beda kemampuannya, ya berbeda kemampuannya dengan ada batasan standarnya, anggap standarnya yo patungan pokoknya minim 2.500.000 lek sapi. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang boleh seperti itu, boleh. Wah susah Sat, panitia susah kenapa? Karena ujung-ujungnya jatah daging engko. Itu mesti. Ya kan pasti. Lah engko sing paling didik untuk piro Sat? Itulah. Sing akeh untuk piro Sat? Lah itu memang PR panitia. Karena kalau kita cari buku fikih gak bakal ketemu. Ya, betul itu. Sekarang gini saja. Rasulullah SAW ini salah satu kesempurnaan berkorban. Daging korban diapakan oleh sahibul korban, yukal, dimakan, wa yatasaddaq bihi wa yuhda'an. Dimakan, dikonsumsi, disedekahkan, dihadiahkan. Berarti salah satu kesempurnaannya adalah si korban nyicipi, ngerasane daging korbannya. Lah ngerasane itu seperti apa? Yo bebas dia mau milih apa. Ini kalau zaman Nabi yo bebas wong sing bele-bele dhewe. Ya kan sing ngurus dhewe cuma kan ya istilahnya gini, yang jatahnya macan itulah yang untuk yang lain. Paham ya? Ini istilah puisi Arab. Jatahe macan ku yang untuk orang lain. Ojo diwalek. Jatahe macan di aku. Macan itu kan kalau untuk daging mesti sing apik-apik sing akeh-akeh. Ya, artinya yang lebih banyak itu yang untuk orang lain, disedekahkan dan dihadiahkan. Diambillah kemudian sebagian kita. Makanya kemudian ada sebagian ulama yang model protelon itu tadi. Ya, pertelon konsumsi atau untuk sahibul korban, protelon disedekahne, protelon buat hadiah. Tapi ini bukan mutlak, bebas. Orang mesti harus sepertiga. Lah, ini kasusnya. Kalau panitia, artinya kalau sahibul korban
bisa makan dari dagingnya. Kalau panitia gimana? Berequest akhirnya. Berequest ke panitia loh. Dari sepertujuh tadi orang pertama datang, Mas, tolong Mas panitia ya. Wes, aku ra butuh liyane, aku pesen request, aku juga jatah sampil wae. Oh nggih, catet. Wong keloro datang ke panitia, Mas panitia. Wes aku ra butuh ndase, aku ra pengen atine wis ora. Aku mung pengen sampile wae, Mas. Catet. Wong ketelu datang ke panitia sama request-e. Wis pokoke bagi-bagekno liyane, aku kon njaluk sampile. Sampai wong pitu request-e padha. Pitu-pitune njak sampil. Lha wong sapi sikile kor papat e. Lah terus bagine piye? Lah kan niku dibuka fikih di mawon mboten enten jawabane. Lah terus bagaimana? Balik tadi musyawarah. Pun dirapatne pripun ngrapatine, hasilnya seperti apa? Pun itu dijadikan panduannya, dilakukan sebagaimana konsekuensinya. Itu terkait dengan pertanyaan pertama. Yang kedua itu nanti saya lebih jelaskan lebih panjang di pekan depan, karena panitia itu harus definisinya jelas. Panitia itu titik dua yang pertama, panjang tangan sohibul kurban. Ya, kalau panjang tangan artinya wakil. Wakil itu menempati posisi sama persis dengan sohibul kurban. Pamane saya enek dulur wong Nepal mamane. Umpamane. Ya. Iqbal, saya pengen kurban di Indonesia. Ya, tak transfer duit ya. Wis pokoke kowe dadi wakilku. Ya, ini kan saya otomatis jadi posisi saya persis dengan sohibul kurban. Kalau panitia dengan definisi yang ini berarti mulai sohibul kurban meniatkan untuk kurban atau sudah beli hewan kurban, maka per hari itu sampai binatang disembelih nggak boleh cukur-cukur rambut, nggak boleh potong kuku. Sampai hasil akhirnya panitia tidak boleh menjualkan dari kulit atau dasi sapi atau kambing. Ya, kalau panitia di sini adalah ketakmiran masjid, ya anggaplah kulit didol untuk masuk kotak amal masjid. Tapi karena posisinya ketakmiran panitia dalam definisi yang pertama, wakil dari sohibul kurban nggak boleh ngedol. Ya, man ba'a udhiyah fala udhiyata lahu. Sapa sing wonge ngedol bagian dari hewan kurban maka tidak ada ibadah kurban baginya. Ya, atau balik modalnya. Melu kurban jebule bakul soto. Dia dapat jatah daging. Wah, lumayan ke aku ra kulaan rong dino. Daging kurbane masuk tinggo kulaan bakulan soto. Ini enggak boleh. Enggak ada ibadah kurban baginya. Ya. Fala udhiyatalah. Yang pertama ini tadi, definisi panitia harus jelas. Kalau dia wakil berarti posisinya sama persis dengan sohibul kurban. Oh enggak Ustaz, panitia iki ya jasanya. Sing tak jaluk jasanya. Wis pokoke piye carane engko tak kei uang lelah umpamanya atau apapun nilainya. Ya berarti dari sini dia bukan wakil. Berarti dia ada tim yang untuk menservis dan nantinya dapat upah. Lah, upah ini sama kasusnya, jangan diambilkan dari bagian kurban. Harus dari uang lain lagi, kantong pribadi lagi. Ya, kalau itu kotak amal masjid itu harus disampaikan kepada jamaah karena pada hakikatnya ibadah kurban terlepas dari ketakmiran masjid. Ya, kalau ternyata jamaah memaklumi bahwa dana sosial kotak amal salah satunya untuk nguri-nguri kurban itu, maka nggak masalah. Tapi kalau jamaah nggak tahu, harus dikasih tahu dan diminta keridhoannya. Kalau memang definisi yang kedua ini, maka tidak boleh memberikan dari jatah daging kurban atau aksesorisnya, keluntung sapinya atau tali kenurnya sebagai bentuk upah, itu dilarang.
Insya Allah nanti saya lebih jelaskan di pekan selanjutnya. Aku qouli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.